Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan puji syukur 487. Puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah haliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua. Dan melalui bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan akan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita, sehingga kita semua dipanggil untuk mau menikmati kemuliaan Tuhan melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Dan untuk sampai pada kemuliaan, kita harus memperlihatkan kesetiaan dan ketaatan kita dalam iman kepada Allah dalam diri Putranya, siap sedia memikul salib kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Suka dan duka silih berganti. Apakah kita sungguh mampu dan bisa bertahan dalam situasi yang kurang nyaman untuk memperoleh yang terbaik? Seringkali kita lebih suka bertahan pada zona nyaman kehidupan dunia. Untuk itu, mari saudara-saudari, di hadapan Allah kita hening sejenak. Sejauh mana kita sungguh mau mencapai kemuliaan Tuhan dengan mau memikul salib kehidupan dunia ini, sehingga pada saat kita berhadapan dengan tantangan dunia, iman kita tetap kokoh kuat, bahkan lebih kuat untuk setia sepenuhnya kepadanya. Mari hadapannya kita menyadari hal ini dan mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kita
hanya mau bertahan dalam zona nyaman kehidupan dunia. Tetapi pada saat kita mendapatkan tantangan rintangan sehubungan dengan iman kita, maka biasanya kita lebih cepat mundur, bahkan tidak mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak, serahkan dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Utamanya saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya sepanjang minggu ini juga. Terlebih juga mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sudah berpulang. Utamanya bersama keluarga mendoakan Ibu Lence Jayadi yang telah berpulang 39 hari yang lalu. Supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita membuka hati, kita mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah diminta meninggalkan tanah air dan harta miliknya sebagai permulaan usaha penyelamatan olehmu. Telah menunjukkan jalan penderitaan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati. Christe eleison, Christe telah menunjukkan salib sebagai cahaya kedamaian dan kebahagiaan. Kyrie Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setia
setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri,
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat. Mulai dari pagi sampai sore ini cahaya matahari memperlihatkan terang, dan mudah-mudahan juga tetap buat hati kita semakin bercahaya seperti bacaan pada kesempatan ini. Biasanya kalau saya mau tanya, ini kita mau khotbah lama-lama atau singkat? Pasti kita menjawab singkat saja, Pastor, ya. Hanya seringkali tidak kesampaian, tapi kalau mau singkat itu bisa. Hanya menurut saya kira baik bahwa bacaan pada hari ini kita sedikit kupas lebih dalam sedikit sehingga kita bisa memahami dan mengerti. Kita sekarang sudah berada pada minggu kedua masa Prapaskah, dan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang 3 jenis panggilan. Yakni panggilan Abraham pada bacaan pertama, panggilan Yesus pada bacaan Injil, dan panggilan kita umat beriman pada bacaan kedua. Panggilan Abraham adalah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, itu jelas. Mendengarkan sabda Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, walaupun bagi Abraham belum begitu jelas, tetapi berani meninggalkan ayah, ibunya, sanak saudaranya, harta bendanya, dan ikut panggilan Tuhan. Kemudian panggilan Yesus untuk membawa keselamatan kepada segala bangsa. Itu dalam bacaan Injil. Kemudian panggilan kita umat beriman adalah panggilan kudus berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya untuk hidup dalam Kristus sebagai pemberian keselamatan Allah. Allah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Maka kiranya fokus kita pada panggilan ketiga ini, yakni panggilan untuk hidup sebagai orang beriman dalam Kristus. Dan dalam bacaan, kalau kita membaca kitab suci, ada 3 gunung yang cukup sering dibicarakan dalam kitab suci, yang menandai sejarah keselamatan melalui di mana Allah mengerjakan rencana dan rancangannya bagi kita seperti yang tertulis dalam kitab suci. Salah satunya adalah Gunung Sinai. Ini adalah gunung di mana umat Israel bertemu dengan Tuhan dan membuat perjanjian yang menghubungkan Allah sebagai Bapa dan umat Israel sebagai umatnya. Itulah gunung iman yang menandai keyakinan dan keimanan kita kepada Tuhan. Gunung yang kedua adalah Gunung Tabor. Gunung ini adalah gunung yang dibicarakan dalam Injil Matius pada hari ini. Ini adalah gunung di mana 3 murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menyaksikan transfigurasi Yesus. Yesus berubah rupa. Di sana mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan bercampur rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka lebih suka tinggal di sana daripada turun dari gunung. Petrus mengatakan, "Kita tinggal saja di sini, Yesus. Sangat menyenangkan dan membahagiakan." Itulah sonya nyaman kehidupan. Ini adalah gunung kegembiraan dan kebahagiaan yang dialami. Dan yang ketiga adalah Gunung Kalvari, tempat Yesus disalibkan, dan inilah gunung penderitaan dan kematian yang membawa Yesus kepada kebangkitan
dan kenaikan ke surga. Itulah alasan bagi Yesus sehingga dalam bacaan Injil tadi di akhir bacaan dikatakan, janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Maka nanti pesannya akan jelas. Saudara-saudari terkasih, kita bisa melihat bahwa ketiga gunung ini menandai kehidupan kita umat beriman. Mengingatkan kita bahwa kita sedang menempuh perjalanan hidup, berpindah dari satu gunung ke gunung yang lain, dari situasi yang satu ke situasi yang lain, dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Kita kadang-kadang mengalami gunung Sinai dalam hidup kita. Ketika iman kita tumbuh subur, berkembang, setia dan taat mengikuti perjanjian dengan Tuhan. Terkadang kita juga mengalami gunung Tabor ketika kita mengalami sukacita, kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup kita. Terkadang kita mengalami gunung ketiga dalam hidup kita, yaitu gunung Kalvari, yakni gunung penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, kesedihan, kesulitan, keputusasaan, bahkan perselisihan dan pertengkaran di antara kita, kesalahpahaman, atau ketika kita merasa hidup ini kering, gersang, dan tandus, pada saat itulah kita berada di puncak gunung Kalvari. Saudara terkasih, kita melihat bagaimana Tuhan di dalam kitab suci telah menandai 3 pilar momental ini di dalam hidup kita. Apakah ada yang harus kita singkirkan dan kita tidak menerima? Saya kira tidak. Sebagai orang beriman, kita harus melewati perjalanan, melewati 3 pilar kehidupan ini, 3 gunung yang tidak bisa disingkirkan, karena itulah yang membuat hidup kita menjadi nyata dan konkret. Tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan dan perjuangan. Karena kita adalah manusia yang bertumbuh terus-menerus. Kita melihat bahwa sukacita, penderitaan, dan iman adalah satu kesatuan utuh dalam diri kita. Paulus kita mengatakan tidak ada manusia yang sudah lahir sempurna dalam dunia ini. Itulah pasang surut hidup kita, dan Yesus sendiri melalui itu, dan dengan demikian Dia telah memberi kita contoh yang sangat baik tentang bagaimana melakukan itu dengan iman, dengan keberanian dan ketaatan kepada Bapaknya. Siapa di antara kita yang hanya mengalami kegembiraan tanpa pernah mengalami penderitaan dan kecemasan? Tidak ada, saya kira. Kalau kita hanya mengalami saja kegembiraan dan kebahagiaan terus-menerus, puji Tuhan. Siapa di antara kita yang hanya mengalami penderitaan tanpa sedikit pun kegembiraan muncul dalam dirinya? Dalam pengalaman hidup kita seringkali mengatakan dan berjumpa dengan teman sahabat, "Oh, hari ini kau kelihatan cerah sekali, teman." Seringkali kita juga berjumpa dengan orang yang sama, kenapa menjadi murung? Kok kelihatan kusuk sekali? Kenapa wajah seperti itu? Kurang tidur kah? Banyak hal. Terkadang sukacita menyambut kita dengan senang hati dan gembira, menyinari dan tersenyum pada kita, tetapi terkadang penderitaan ada di sana melihat kita. Pada saat kita bergembira dalam suasana yang sangat bahagia, penderitaan mengintip kita, dan suatu saat kita akan mengalami hal itu dalam kehidupan ini. Entah itu datang menjebak kita sendiri, ataukah karena mungkin kekeliruan dan ketidakberdayaan, lahir kegembiraan menjadi suatu kecemasan dan kesusahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan.
Dan dengan demikian seringkali hal itu melelahkan kita, mengikat kita, membayangi seluruh perjalanan hidup, bahkan mengaburkan iman dan harapan kita. Tetapi persis itu yang ingin dipesankan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mulai bacaan pada hari ini sangat menginspirasikan bagi kita dan sangat baik untuk kita renungkan. Dan ini menunjukkan misteri hidup kita bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan dan perjuangan. Penderitaan kita adalah harga dan kebahagiaan kita juga, asal kita dengan penuh ketaatan kesetiaan dalam iman memperjuangkan. Sebaliknya kebahagiaan dan kegembiraan kita adalah hasil dari penderitaan itu sendiri. Asal mau dan ingin bertahan dan sabar. Kita harus menerima ini sebagai sebuah misteri hidup kita. Pernahkah kita mengalami bahwa hidup ini terkadang atau bahkan sangat sering susah sekali? Pernahkah kita mendapatkan bahwa hidup kita ini terkadang kering dan membosankan, dengan banyak beban dan penderitaan yang harus kita tanggung? Baik itu beban dari diri kita sendiri secara pribadi maupun dalam kebersamaan kita dalam keluarga, dalam kelompok, dalam lingkungan dan kebersamaan kita. Berhadapan satu sama lain yang berbeda pendapat dan pikiran dan perasaan. Tidak semudah pada saat kita menanam sebuah tanaman yang kita tunggu hasilnya akan tanaman itu. Tetapi menghadapi manusia yang berbeda pikiran, karakter, perasaan dan seluruh yang ada pada pribadi masing-masing, ini sangat melelahkan. Maka kunci dari itu, saudara-saudari terkasih, kita harus sadar bahwa kita sedang berada di Gunung Kalvari, dan itulah masa Prapaskah. Dan di sanalah satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah berjalan bersama dengan Yesus. Memikul salib hidup itu, memiliki kesetiaan dan ketaatan dengan penuh ketekunan. Saya kira tidak ada cara lain. Dan kita tidak bisa menghindar dari apa yang sudah terjadi. Sebagai orang beriman, harus bertahan dalam situasi itu untuk memperlihatkan kebenaran yang kita rasa baik dalam kebersamaan dan bukan untuk diri sendiri. Maka baik menjadi permenungan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidakkah kita melihat juga bahwa Gunung Sinai selalu bersama kita juga? Itulah iman yang teguh. Tidakkah kita sadar bahwa Tuhan menjaga kita, merawat kita? Kita sedang didorong oleh Yesus untuk menghadapi hidup kita sendiri dengan ketabahan, karena Ia telah melalui itu dari kemuliaan sampai kematian dan kebangkitannya. Maka kalau pada hari ini, minggu ini, liturgi kita pada hari Minggu kedua ini, masa Prapaskah ini menghadirkan kepada kita kisah transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Hal itu menguatkan iman para murid yang ada di sana, dan kita juga kalau mau dan ingin bertahan dalam iman, keyakinan dan penuh penderitaan untuk sungguh perjuangkan yang terbaik. Dengan demikian, Yesus yang juga telah mengalaminya akan menguatkan iman kita sendiri. Sebagai orang Kristen pengikutnya, kita menghadapi semuanya itu dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan
selalu menjaga kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Semoga dengan demikian berkat-Nya sungguh semakin boleh kita nikmati. Kita hening sejenak. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah mendengarkan doa putranya sendiri. Dengan perantaraan Yesus, marilah kita berdoa kepada Bapa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja dan dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Tuhan, Semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi mereka yang merantau untuk bertugas di tempat yang jauh, dan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tanah air, rumah, serta keluarga mereka, karena kurang adanya cinta kasih di dunia kita ini. Ya Bapa, semoga di tempat kediaman yang baru mereka disambut dengan cinta kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi semua keluarga di sini, ya Bapa, semoga semua keluarga di dunia ikut membangun dunia yang adil serta menampakkan cinta kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi semua orang yang menderita serta meragukan kasih Allah karena kegagalan dan bencana yang telah dialami, ya Bapa, semoga harapan mereka Kau bangkitkan kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang kelelahan dan cenderung putus asa, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami menemukan harapan dan semangat hidup baru di dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami dengan rela hati ikut bertanggung jawab serta ikut menderita demi pembangunan dunia Tuhan di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi mereka yang menghadapi kematian, ya Bapa, semoga terang Allah menyinari mereka yang menghadapi saat-saat terakhir hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami merayakan hari ulang tahunnya, utamanya saudara kami Wilson merayakan ulang tahunnya kemarin.
Semua rahmat Tuhan yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia teguh, kuat, dan semangat serta sehat walafiat, panjang umur dan sukses, semakin bahagia bersama keluarga dalam seluruh situasi dan dalam perjuangan kehidupan, sehingga apa yang mereka upayakan senantiasa menjadi sumber rahmat berkat bagi mereka dan siapa saja yang senantiasa bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Kami juga mensyukuri segala anugerah-Mu yang boleh Kau nyatakan bagi para dokter, sehingga melalui usaha yang dinyatakan bagi mereka yang sakit, utamanya Pastor Gori yang sudah mengalami operasi. Semoga pemulihan semakin boleh dialami. Para dokter dan semua saja yang perhatikan juga senantiasa boleh menjadi tanda berkat bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan dengan demikian mereka yang sakit boleh pulih dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Lince Cahyadi yang telah Engkau panggil 39 hari yang lalu. Semua belas kasih-Mu, saudara kami ini boleh mendapatkan hidup abadi dalam kemuliaan. Seluruh keluarga semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perjalanan hidup bersyarat di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Senantiasa pandanglah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mendengarkan sabda putra-Mu dan sudilah mendengarkan doa kami, sebab kami percaya kepada-Mu, Allah kami, untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 377.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, Ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus. Dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, Ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara Ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Pandanglah dan teguhkanlah kami anak-anak mendatangkan hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Puji Syukur 481. Apa yang telah kami terima sabda berita kami mendatangkan kebahagiaan abadi. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putramu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putramu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Prapaskah kedua, 28 Februari dan 1 Maret 2026. Pertama, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu
pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. 2. Pertemuan calon komuni pertama diadakan setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. 3. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 7 Maret 2026 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. 4. Informasi keuangan. Total kolekte gereja sebesar Rp22.484.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.607.500. Misa Jalan Salib Jumat 20 Februari 2026. Total kolekte gereja sebesar Rp6.647.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp2.048.000. Sumbangan-sumbangan. Sumbangan gereja yang pertama, CH sebesar Rp1 juta, Oma Linda sebesar Rp100.000. Sumbangan pemeliharaan gereja, Mikael Hendra Kusuma sebesar Rp500.000, Abdullah P sebesar Rp1 juta, Idawati sebesar Rp500.000, NN sebesar Rp575.000. 5. Pengumuman tambahan. Weekend Marriage Encounter Angkatan 117. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan menghubungi Pasutri Nova dan Indra dan Pasutri Mary dan Edi. 6. Ibadat salve dan adorasi dilaksanakan pada hari Kamis 5 Maret pukul 18.00 di gereja. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Sehubungan dengan niat terakhir, berhubung karena hari Jumat pertama itu kita tetap jalan salib seperti biasa jam 12 siang dan jam 6 sore, disambung dengan perayaan Ekaristi sehingga tidak ada salve. Maka kita kembali ke tradisi bahwa hari Kamis tetap ada misa pagi jam 6, sore ada penghormatan khusus kepada Sakramen Maha Kudus di bulan Maret ini. Saya kira baik itu diingat. Jadi untuk doa salve, ibadat salve itu penuh pada hari Kamis pertama, bukan pada hari Jumat pertama. Karena kalau hari Jumat pertama itu berarti bahwa kita ada dua devosi, yaitu jalan salib dan salve. Sehingga kami pertimbangkan salve bulanan kita tetap buat pada hari Kamis pertama, sehingga kembali seperti tradisi awal sebenarnya bahwa salve penghormatan kepada Sakramen Kudus, sumber dari salve itu adalah perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu mulai dirayakan setelah perjamuan malam terakhir, sehingga itu terjadi di hari Kamis. Harap bahwa ini kita bisa memahami. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan, dan tetap diingatkan bahwa hasil dari pantang dan puasa kita yang kita sodorkan atau kita ungkapkan dan kita nyatakan lewat pantang dan puasa, lalu hasil dari itu kita masukkan di amplop APP dan kita masukkan setiap kita datang beribadah dan kita mengambil yang baru lagi, utamanya pada hari Minggu. Sehingga nanti amplop APP itu seperti pada hari Minggu sore ini itu sudah diambil lagi yang 10 hari yang lalu dari minggu pertama sampai pada minggu kedua ini. Dan kita mengambil lagi yang baru, minggu depan kita bawa lagi seperti itu. Saya kira ini tambahan lagi. Terima kasih tentu atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada sore ini. Terlebih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Kepada Allah. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersama